Abah aneh kok ini nggak arah ke sekolah. Abah pikir kan, Pak, Abah bilang gitu kan, dia bapak. Abah ingat mukanya tuh agak tua-tua gitu. Kok nggak ke sekolah Abah? Kok jalannya aneh, nggak pernah Abah lihat. Ya, Abah dibawa kemana sama supir angkot nih. Abah di sepanjang jalan Abah berdoa. Banyak cowok-cowok nyari kakak. Abah juga pernah dulu tersesat. Iya. Di Jakarta. Jadi gengku ada cerita. Dulu waktu Abah kelas 4 SD, Abah ikut Sama kayak Aska sekarang 4 SD. sebesar Aska ini. Pas lah seusia ini. Nah, Abah tuh pernah di sekolah ada kurikulum berenang, les renang. Jadi ada les renang itu di Jakarta. SD-nya SD 03 Pagi, Jatinegara Kaum. Waktu itu juga renangnya itu di Fledrum namanya. Itu di dekat Arion. Jadi Abah ikut les renang sebenarnya udah dari kelas 1 SD sudah ikut les renang. Jadi Abah termasuk dalam tim renangnya sekolah waktu itu di SD 03 Pagi itu. Nah, pada hari itu hari pertama Abah bergabung dengan klub renang sekolah SD itu. Jadi pergilah kami ke kolam renang Fledrum itu. Pergi dari sekolah ke sana itu jauh. Berapa? Karena di Jakarta itu dia tempat renangnya jauh. Itu mungkin sekitar 6 kiloan, 7 kiloan baru nyampe ke tempat renangnya itu. Nah, kalau nggak salah Abah segitu jauh lah pokoknya. Kita harus naik angkut transportasi, angkutan kota dan ramai-ramai sama guru. Naik nggak kayak angkot gitu, kayak mobil kijang tapi mikrolet ya. Di mikrolet. Nah, itu disewa dari sekolah. Jadi itu perginya sama guru rame-rame ke sana. Waktu itu sore jam 3 pergi sampai sana latihan berenang. Jadi pas di kolam renang Abah baru kenal sama beberapa orang pada saat itu yang Abah kenal di kolam renang itu. Baru kenal di kolam renang itu. Nah, tapi rupanya Abah baru tahu klub renang sekolah gurunya, guru sekolah Abah tuh dia punya klub juga dari sekolah lain. Jadi ketemu di situ. Jadi dia ngajarin dari sekolah Abah, dari sekolah lain juga. Jadi kami ketemu sama-sama di kolam renang itu. Abah kenalan sama klub yang dari klub lain yang bukan di SD Abah. Ya kan? Dia umurnya mungkin lebih tua lah dari Abah. Kayak abang-abang gitu. Mainlah kami. Nah, karena kami akrab, ya kan? Kami main. Jadi pas saat pulang, gurunya bilang, "Yuk naik pulang." Karena yang lain ini nih yang di klub lain itu masih main di kolam renang, klub itu bilang, "Duluan Pak," katanya. "Duluan Pak, nanti kami belakangan," kata yang anak-anak ini. Abah karena dia bilang gitu, "Duluan Pak," terus belakangan, Abah mengiyakan juga, mengangguk juga. "Oh gitu," kata gurunya. "Oke, kami duluan ya," kata gurunya. Akhirnya gurunya pulang, Abah merasa nanti pulang sama anak-anak ini aja yang baru Abah kenal ini, gitu kan. Jadi udah selesai, udah akrab gitu kan, udah main, udah selesai ganti baju, Abah ngikutin mereka terus ngobrol. Nah, pas saat sudah keluar dari kolam renang itu, orang ini nyetop mikrolet juga, angkutan kota mikrolet, dia stop, Abah ikut naik, dia naik, Abah ikut naik. Pikir Abah waktu itu mikrolet itu akan kembali ke sekolah lagi, ya kan? Jalan lah, karena Abah nggak tahu jalan pada saat itu, Abah nunggu aja lah jalan. Tahu-tahu di tengah jalan, setelah berapa lama jalan gitu, anak yang berada di dalam itu, yang Abah kenal itu, satu-satu bilang gini, "Kiri bang," stop, dia turun satu. Kok turun di sini anak itu tadi? Ini di mana gitu kan? Jalan lagi, tinggal itu ada sama Abah berempat, jadi ada 3 orang. Tinggal 2 orang yang Abah kenal di kolam renang itu. Yang satu udah turun.
Nggak lama, nggak jauh dari situ, tahu-tahu satu anak lagi turun. Kiri bang. Turun lagi satu. Tinggal satu orang yang abah kenal. Abah aneh kok ini nggak arah ke sekolah. Abah pikir kan. Kok nggak ke sekolah abah? Kok jalannya aneh, nggak pernah abah lihat gitu kan. Dan abah baru ngeh dari tadi ada penumpang lain juga yang naik. Nah kan kalau tadi kan mikrolet pertama kan dari sekolah nggak ada penumpang langsung aja karena udah disewa sekolah kan. Nah sekali udah berapa lama gitu orang yang terakhir abah kenal itu dia bilang kiri. Nah yang paling terakhir ini adalah yang paling akrab sama abah. Nah begitu dia turun dia bilang duluan ya katanya. Dia bilang sama abah duluan ya. Akhirnya abah kaget, abah sambil lambai gitu dia turun, abah bingung ini di mana? Abah ini di mana? Ini berarti mikrolet ini, angkutan ini nih nggak ke sekolah abah lagi. Umum. Berarti mereka naik jalur yang nggak tahu abah nih kemana. Abah kebingungan. Hari pun semakin gelap. Jadi abah akhirnya menepi, duduklah di kursi belakang supirnya. Jadi ini supir, abah duduk di belakang gitu bersandar. Terus satu-satu turun, naik turun penumpang, abah diem, habis itu nggak mau turun-turun. Sampailah ke terminal. Abah nggak tahu terminal itu di mana. Abah nggak ngeh. Ini di mana? Aku nih di Jakarta gitu kan. Sampai supirnya tuh bilang, Dek, udah sampai dek. Katanya, Dek udah sampai terminal. Jadi kita nggak kemana-mana lagi, udah nyampe nih, gitu kan. Abah bingung kan, aduh aku turun di terminalnya, aku nggak tahu ini di mana di Jakarta, gitu kan. Aku nggak tahu gitu loh. Jadi abah turun pas abah mau bayar, sambil abah mikir nih mau bayar uang, abah bilang sama supirnya, abah mikir gitu, Pak, abah bilang gitu kan, dia bapak, abah ingat mukanya tuh agak tua-tua gitu, bukan abang-abang, dia udah agak tua. Pak, saya tersesat pak, abah bilang, saya tersesat, saya salah naik angkutan, saya salah naik angkot. Kaget bapak itu kan. Memang kamu mau kemana? Kata dia gitu kan. Abah karena abah ingat jalan rumah abah. Ini makanya penting untuk mengingat jalan rumah kita. Sekolah rumah kita. Sekolah kita. Nomor rumah alamat kita. Kita harus ingat. Itu penting. Jadi begitu abah ditanya tuh, kamu mau kemana? Saya tinggal di Jalan Taruna pak, dekat SDN 03 pagi. Wih, jauh itu, bukan naik angkot ini, kata supirnya itu. Itulah pak, saya salah. Itu abah udah kayak mau nangis, tapi kan abah tahan aja kan, abah nggak boleh nangis nih, ya, pikir kan. Gimana pak ya? Apa? Panik, abah nggak mau berbuat apa kalau udah nangis. Kalau abah nangis, abah udah bingung mau buat apa nih, udah nangis aja, nggak tahu mau mikir apa. Tapi kalau kita diem, tenang, kita tahan nangis kita mikir. Akhirnya abah bisa ngomong itu sama supir angkotnya. Abah bilang, ya pak, saya nggak tahu pak, mau kesana lagi naik apa. Aduh, kamu naik ini aja lah, kata supir angkot tuh. Naik ada mikrolet nomor ini nih, tahu nggak? Nomor berapa gitu disebut. Nah ini nanti kamu turun di sana, tahu nggak? Nggak tahu pak, dia bilang gitu kan, nggak tahu pak. Yaudahlah kamu naik, kata. Supir angkotnya tuh bilang, yaudah kamu naik. Naik lagi abah di belakang, nggak, naik depan aja, katanya. Abah naiklah ke depan. Dia suruh tutup. Yaudah saya antar, katanya. Habis itu dia turun, dia tutup pintu yang untuk naik penumpang belakang tuh ditutup dia. Akhirnya pergi. Itu abah waktu itu ya takut nih, abah dibawa kemana sama supir angkot nih. Abah di sepanjang jalan abah berdoa gitu kan. Mudah-mudahan abah diantar pulang, Ini waktu sudah malam, hari sudah gelap. Pergilah. Jam berapa? Itu mungkin udah jam 7 malam, setengah 8 gitulah. Mungkin lebih. Jadi terus abah di jalan sama supir angkot itu, abah diem aja. Akhirnya dia nanya waktu itu, kok bisa kamu naik angkot saya? Dia tanya abah kan. Ya tadi saya pergi pertama pak, naik angkot kayak gini juga dari sekolah, abah bilang gitu kan, dari sekolah naik angkot gini juga. Saya kira angkot ini angkot yang bakal ke sekolah lagi sama teman saya. Rupanya mereka udah tahu naik angkot apa untuk pulang ke rumah. Saya nggak tahu, abah bilang gitu kan. Rupanya saya salah naik angkot, bilang gitu. Sebesar aska gini lah.
Akhirnya terus diantar dia. Makin lama abah makin kenal nih jalannya. Oh, ini semakin deket nih. Oh, ini jalannya nih. Oh, ini jalannya. Itu Jakarta. Oh, ini lampu merah yang sering sama tok papa. Oh, ini jalannya nih. Ini jalannya nih. Ya Pak, di depan situ. Udah dekat katanya. Ya, saya tahu. SD 03 pagi saya tahu katanya. Udah gitu, udah deket sekolah abah tuh, abah udah lihat. Ah, ini Pak, di sini. Saya di sini nih. Rumah saya masuk ke dalam sana. Dia mau belok kan? Mau masuk. Nggak apa-apa Pak, saya jalan aja dari sini Pak. Bisa? Nggak apa-apa. Udah tahu saya dari sini. Oh ya udah, diantar dia ini pinggir gitu, nyampe angkotnya. Abah mau bayar angkotnya nih. Ini Pak, nggak usah, udah nggak apa. Nggak dikasih sama dia bayar. Lain kali hati-hati ya katanya. Lain kali hati-hati. Jangan sembarangan naik angkot ya, kata dia gitu. Ya Pak, tapi ini Pak, udah nggak usah. Akhirnya abah nggak bayar. Ya kalau abah lihat, mungkin kalau sekarang mungkin bapak itu sudah tua, mungkin udah meninggal kali ya. Kita doakan aja semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abah terima kasih betul sama dia. Akhirnya abah pulang lah. Abah pulang, jalan udah malam kan. Abah deg-degan nih di marah tok mama nih, ya kan, di marah tok mama. Deg-degan mencari. Sampai rumah, tok mama lihat, tok mama itu waktu itu lagi siap-siap mau pergi kerja. Tok mama kan perawat, jadi kerja malam. Mau pergi kerja malam nggak salah ya. Nah akhirnya tok mama lihat abah baru pulang. Ini kemana aja lah? Baru pulang. Iya mah. Habis itu tok mama sibuk. Habis itu tok mama sibuk lagi dengan persiapan mau pergi. Akhirnya abah taruh tas, abah mandi. Selesai mandi abah makan, dah nggak kena marah abah. Tapi cerita itu nggak tahu. Abah lupa apakah tok mama ingat apa nggak cerita ini. Tok papa, tok mama, apakah tahu cerita ini apa enggak. Tapi yang pasti abah pernah juga tersesat di Jakarta waktu itu. Tapi abah ingat rumah. Ingat rumah. Abang lupa. Abang Gara tinggalnya di mana? Abang harus ingat. Abang tinggal di mana? Harus ingat. Namanya? Namanya? Ya nanti abang harus belajar itu. Ya nanti. Kita nggak boleh disebut di sini alamat rumahnya. Nanti kena maling lagi. Bukan kena maling, nanti banyak cowok-cowok nyari kakak. Ada punya pacar. Nanti banyak cewek-cewek. Nanti banyak juga cewek-cewek nyari abang. Oke. Tutup dulu, udah selesai. Dadah. Oke guys, sampai sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, comment. Terima kasih. Dadah. Dan cari